Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market dapat diartikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitas atau saham, reksadana maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana berinvestasi. Adapun peran dari pasar modal, dalam perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran yang pertama yaitu sebagai lembaga perantara atau lembaga intermediasi keuangan selain bank. Kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi di kegiatan bisnis yang menguntungkan atau investasi. Ketiga, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis ekonomi dari kegiatan keuangan. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Adanya dampak baik serta manfaat dengan adanya pasar modal bagi investor, emiten, pemerintah, dan lembaga penunjang. Berikut beberapa manfaat pasar modal. Yang pertama, total dana yang dihimpun bisa dalam jumlah besar. Kedua, dana akan diterima secara langsung pada saat pasar perdana selesai. Ketiga, cash flow, hasil penjualan saham biasanya lebih besar daripada harga nominal perusahaan. Dan yang keempat, emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang beresiko tinggi. Jenis pasar modal. Jenis capital market atau pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah tempat di mana efek atau surat berharga pertama kali diperdagangkan sebelum dicatatkan ke dalam bursa efek. Periode pasar perdana adalah ketika efek atau saham pertama kali ditawarkan kepada investor oleh penjamin emisi atau underwriter melalui perantara atau broker-dealer yang bertindak sebagai agen penjualan. Proses tersebut juga sering disebut sebagai penawaran umum perdana. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana. Pasar sekunder merupakan tempat efek atau surat berharga telah resmi tercatat di bursa efek dan diperdagangkan secara publik. Perdagangan ini terjadi antara investor dengan investor, bukan lagi antara perusahaan dengan investor. Selanjutnya, mekanisme berinvestasi di pasar modal. Bagi para investor, berinvestasi dengan benar adalah bagaimana menjadi rekan bagi perusahaan sambil mendapatkan keuntungan dari laba dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, investasi di pasar modal seharusnya tidak berkisar pada prediksi naik turunnya harga saham dalam jangka pendek. Oleh karenanya, berinvestasi di pasar modal syariah harus dilakukan pada instrumen dari perusahaan yang solid, serta didukung oleh manajemen yang baik dan perencanaan bisnis yang jitu. Para investor harus berorientasi jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh pasar yang menyebabkan panic selling atau menjual karena panik disebabkan harga saham yang melonjak tajam atau merosot drastis. Pandemi COVID-19 membawa dampak pada bisnis yang sepi. Pemberlakuan PPKM membuat pengusaha tak banyak melakukan inovasi. Banyak bisnis di sektor real yang tak bergerak menjadikan pengusaha gusar yang berujung gulung tikar. Namun ternyata ada juga sektor yang tumbuh signifikan selama pandemi ini, yakni digitalisasi. Banyak kaum milenial yang beradaptasi dengan digital sehingga mudah menyerap beragam informasi tentang pasar modal. Maka tak heran, pasar modal justru kedatangan banyak investor milenial. Instrumen investasi yang dulu tak banyak pilihan, kini mencatatkan kenaikan 62% dibanding tahun lalu. Mayoritas investor adalah generasi milenial, yakni sekitar 85% dengan golongan usia 18 hingga 25 tahun. Ya, jumlahnya meningkat cukup signifikan ya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebelum kita mengalami kondisi pandemi ini memang jumlahnya cukup meningkat, Mbak. Nah, mungkin istilahnya ada yang sebutnya dengan investor corona dan sebagainya ya itu ya. Nah, inilah hal yang harus kami lakukan, sosialisasi edukasi kepada
para investor tersebut yang baru-baru tersebut agar kenal dengan pasar modal secara baik ya. Mereka tahu seperti apa fungsi dari Bursa Efek Indonesia, mereka tahu seperti apa fungsi dari OJK maupun KPEI, KSEI. Nah, akhirnya yang kami harapkan adalah mereka bukan hanya sebagai investor yang ikut-ikutan, tetapi memang benar-benar akan menjadi smart investor. Secara akumulasi, jumlah investor di Indonesia per Agustus 2021 adalah 2.664.875 investor. Bursa Efek Indonesia Jawa Timur menyumbang 13,52%-nya. Meski demikian, pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya memberikan catatan kenaikan investor di pasar modal mestinya dibarengi dengan investor penanam modal asing di Surabaya. Sebab selama pandemi, ekonomi Surabaya melambat. Namun, meski tak memiliki efek langsung pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pertumbuhan pasar modal bagus untuk persiapan menjadi negara maju. Ekonomi Surabaya ini sudah mulai membaik. Nah, dapat dilihat juga sudah mulai banyak restoran, pedagang yang sudah buka dan berjualan misalnya seperti itu. Namun pertumbuhan jumlah investor di Jatim ini khususnya masih belum secara signifikan dan tidak secara langsung dipengaruhi oleh banyaknya investor muda. Karena investor muda itu biasanya hanya menaruh sebagian kecil uangnya di pasar saham, mengingat sebagian besar pendapatan mereka itu adalah masih digunakan untuk kebutuhan primer gitu. Nah, saat ini investasi seperti PMDN, PMDN dan PMA itu sebenarnya foreign direct investment itulah yang kita butuhkan. Karena kenapa? Berpengaruh langsung pertumbuhan sektor real sehingga dapat membuka banyak kesempatan kerja. Rahma menambahkan, peningkatan ini perlu diapresiasi, sebab para milenial kini berani berinvestasi untuk jangka panjang. Dengan investasi yang tepat, mereka akan menjadi generasi tangguh di masa pandemi. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Inarnio Jayadi mengatakan, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga kini telah melampaui 9 juta investor. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,57 juta single investor identification atau 21% dari tahun sebelumnya. BI menyebut banyak anak muda yang turut serta dalam aktivitas pasar modal. Jumlah investor saham juga mengalami peningkatan per 24 Juni 2022. Penambahan yang terjadi tercatat lebih dari 536.000 SID atau 15,6% dari tahun sebelumnya. Inarno mengatakan, tonggak pencapaian di pasar modal Indonesia itu diraih berkat dukungan kolaborasi dan sinergi yang baik antara OJK, SRO, dan seluruh stakeholders pasar modal Indonesia. Hingga pertengahan tahun 2022 telah terlaksana 3.893 kegiatan edukasi pasar modal di seluruh Indonesia yang diikuti sekitar 300.000 peserta. Sebagian besar kegiatan diadakan dengan dukungan dari Galeri Investasi BEI di seluruh Indonesia. GIBEI menjadi sarana edukasi dan inklusi pasar modal agar masyarakat mendapatkan pengetahuan, informasi, serta praktik investasi di pasar modal. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang semakin